Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sedena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Fei yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Li Xiu yang merupakan pendiri sebuah klan yang bernama Klan Mizua yang berada di antara pegunungan. Ia tahu Wang Lin pasti menitipkan pelakat tersebut kepadanya untuk diserahkan kepada Tuan Gantang. Namun Xiun tidak mau memberikannya karena itu merupakan amanah yang harus diberikan langsung kepada Tuan Gantang dari Wang Lin yang saat ini telah meninggal seng kesakitan. Dan keesokan paginya, Fei pun dihukum oleh ibunya karena membantu penyusup tadi malam untuk kabur. Setiap apapun kesalahan yang dibuat oleh Li Sheng selalu dilimpahkan kepada Fei karena Jinrong merasa bersalah atas kematian ayahnya Li Sheng. Saat itu Fei di sana sedang menahan rasa sakit dari cambukan itu hingga mengenai telinganya. Sang ayah pun datang ke sana untuk meredakan amarah istrinya. Setelah itu Zoe Tang mencoba untuk menasehati istrinya agar tidak terlalu keras kepada Fei. Karena bagaimanapun juga Fei merupakan anak mereka dan kematian kakaknya itu bukanlah karena Fei, melainkan sebuah takdir. Setelah itu sang ibu mencoba menemuinya untuk meminta maaf. Namun sang ayah menyuruh istrinya membiarkan Fei sendiri terlebih dahulu. Sementara itu Xiun yang sedang santai di atas pohon sambil melihat ke arah Fei. Ia pun merasa kasihan melihatnya yang selalu dimarahi oleh ibunya sendiri, yang padahal itu semua bukanlah murni kesalahannya. Singkatnya Fei yang berjalan sendirian dihampiri oleh Xiun dan ia memberikan obat untuk luka Fei sambil berterima kasih karena semalam telah membantunya kabur. Takut ketahuan ibunya, Fei pun membawa Xiun ke suatu tempat untuk mengobrol. Namun Xiun malah dijebak oleh Fei dan dimasukkan ke dalam pohon. Xiun pun mengatakan mungkin saja Jinrong memiliki dendam kepada Wang Lin. Maka dari itu di saat ia menyebutkan nama Wang Lin, Jinrong seketika langsung marah. Namun ia datang ke klan Mizua hanya ingin memberikan pesan kepada Tuan Gantang dan tidak memiliki niat yang jahat. Yang ternyata Tuan Gantang merupakan ayahnya Fei, yaitu Zoe Tang. Kemudian Xiun menceritakan siapa itu Wang Lin, yang dimana Wang Lin meminta Xiun untuk memberikan plakat perdamaian kepada Tuan Gantang atau Zoe Tang agar Zoe Tang mau turun gunung untuk membantu memerangi melawan klan Nori. Dan Wang Lin mengingatkan Xiun hanya dapat menggunakan kekuatannya selama setengah jam. Kalau lebih dari itu, racun di tubuhnya akan menjalar dan akan membuatnya tewas. Xiun yang merupakan pendekar yang sangat hebat namun ia terbatasi oleh racun di tubuhnya yang membuat ia tidak bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dan Wang Lin sampai berlutut untuk memohon kepada Xiun agar mau membantunya. Namun setelah menceritakan itu semua, tiba-tiba ia mencoba kabur dari sana dan Fei lagi-lagi gagal untuk menangkapnya. Singkat cerita, Xiun kembali menampakkan dirinya. Seluruh prajurit dan Jinrong akan menangkapnya. Namun Xiun mengatakan kalau ia akan memberikan plakat perdamaian itu hanya kepada Zoe Tang. Dan itu merupakan simbol yang apabila orang memegang plakat tersebut akan menjadi pemimpin pasukan perdamaian. Kemudian plakat perdamaian itu pun diberikan kepada Zoe Tang dan Jinrong yang melihat suaminya menerima plakat itu pun langsung pergi dari sana. Sedangkan para pasukan perdamaian telah menunggu di bawah gunung menantikan kedatangan Zoe Tang untuk memimpin pasukan. Singkatnya Zoe Tang pada akhirnya turun gunung dan siap memimpin pasukan perdamaian. Ia pun bertemu dengan teman lamanya masa perjuangan dahulu. Kemudian Fei pun marah kepada sang ayah karena telah turun gunung. Karena dulu sang ayah pernah mengatakan kalau ia tidak akan turun gunung lagi untuk membantu pasukan perdamaian. Dan Zoe Tang menyuruh temannya untuk menghentikan anaknya tersebut agar tidak mengejarnya lagi. Sehingga pertarungan pun terjadi dan di dalam pertarungan itu tiba-tiba pedang Fei menjadi patah terbelah dua. Setelah itu sang ayah mengatakan ia harus menjalani misi tersebut dan Fei harus menjadi wanita yang kuat selama sang ayah tidak berada di sisinya. Tentu saja Fei menangis karena ia tidak ingin berpisah dengan ayahnya dan Jinrong yang merupakan istrinya pun hanya melihat dari kejauhan, yang mana ia pun tidak menyetujui akan keputusan suaminya itu.
Di saat itu gerbang pun perlahan mulai tertutup dan Fei melihat sang ayah yang mulai pergi meninggalkannya. Kemudian Xion mengambil pedang milik Fei yang patah itu. Fei pun mengatakan ia menyesal membantu Xion untuk kabur kemarin karena Xion ia harus berpisah dengan ayahnya. Fei lalu menangis dan pergi dari sana, namun Xion yang hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba Zoe Tang pun dihadang oleh klan Nori. Di sana salah satu penjahat itu pun melemparkan sebuah senjata ke arahnya yang berada di dalam kereta. Namun Jinrong ternyata datang ke sana dan berhasil untuk menyelamatkannya. Penjahat itu pun dengan mudah dikalahkannya yang membuat para penjahat pergi dari sana. Setelah berhasil membuat klan Nori mundur dari sana, Jinrong langsung meninggalkan suaminya tanpa satu kata pun dan mereka pun pada akhirnya berpisah. Di tempat lain di sebuah istana klan Nori, saat itu mereka sedang menyiksa seorang pria yang merupakan teman Zoe Tang yang bernama Jenderal Luo. Dan ketua klan Nori yang bernama Tiansu terlihat sangat tidak akrab dengan asistennya yang bernama Tianjin. Mereka berdua terlihat berselisih tegang satu sama lain. Di sana Tiansu menanyakan keberadaan sebuah gelang yang bernama gelang Haitian yang dimiliki oleh Jenderal Luo. Namun Jenderal Luo tidak mau mengatakan apa-apa. Di sana terlihat istri Jenderal Luo pun juga ditangkap. Tidak hanya itu, istrinya juga dibunuh tepat di hadapannya, yang membuat dia menjadi murka dan marah. Sedangkan di tempat lain, kedua anak Jenderal Luo yang bernama Suzu beserta adiknya sedang dibawa oleh prajurit klan Mizua untuk segera diselamatkan. Dikarenakan Jenderal Luo dan Zoe Tang merupakan sahabat sejak dulu, dan saat itu klan Mizua sedang mengejar mereka. Dan Xion melihat pergerakan mereka dari atas pohon. Ia pun mengetahui kalau klan Nori sedang mengejar kedua anak tersebut yang dibawa oleh klan Mizua. Oleh karena itu ia pun datang membantu klan Mizua untuk melewati klan Nori. Setelah itu mereka berpura-pura terkena sebuah wabah penyakit dan klan Nori yang melihat mereka malah menjadi ketakutan karena takut terjangkit penyakit mereka. Alhasil mereka pun berhasil lolos dari sana. Lalu di saat mereka sedang membersihkan diri, pasukan dari benteng keluarga Ho datang ke sana dan mereka akan membantu mereka semua dikarenakan klan Mizua dan keluarga Ho merupakan bersahabat. Di sini Xion menaruh curiga terhadap prajurit itu, namun ia memilih untuk diam dan segera pergi dari sana. Di sisi lain, Fei sedang berlatih cara melewati formasi jebakan di Sungai Simo. Dan Tetua Yu yang memperhatikan dirinya dari jarak jauh. Setelah berhasil melewati beberapa rintangan, Fei pun menemui Tetua Yu. Dan Tetua Yu sangatlah bangga melihat Fei yang telah sedikit demi sedikit sudah bisa melewati formasi tersebut. Singkat cerita, ujian klan Mizua pun segera dimulai. Siapapun yang berhasil mengambil kertas merah paling atas, mereka diperbolehkan untuk melewati Sungai Simo dan diizinkannya untuk turun gunung. Kemudian Li Sheng melawan Godan yang merupakan gurunya sendiri dan mereka pun bertarung satu sama lain untuk memperebutkan kertas merah yang berada di atas. Pada awalnya Li Sheng hampir kalah dan akan terjatuh, namun keberuntungan memihaknya dan sengaja senjata miliknya malah tersangkut di baju guru Godan yang membuat gurunya itu tidak bisa bergerak. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi ke atas dan berhasil mengambil kertas merah tersebut. Kini saatnya Fei yang mengikuti ujian tersebut. Ia menantang ibunya sendiri untuk bertarung dan pertarungan pun dimulai. Dikarenakan sang ibu sangatlah kuat, ia pun kewalahan untuk melawannya. Tidak hanya itu, ia juga tidak diberikan kesempatan untuk membuka pedang dari sarung pedangnya. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil melepaskan sarung pedangnya. Namun pedangnya yang dimiliki menjadi patah kembali. Dan karena kebodohan sang ibu yang membuat pedangnya sendiri nyangkut di kayu tersebut, yang membuat Fei dengan cepat pergi ke atas dan berhasil mengambil kertas merah itu. Singkat cerita, dikarenakan Fei dan Li Sheng berhasil memenangkan ujian, mereka pun ditugaskan untuk menjemput kedua anak dari Jenderal Luo yang saat ini sedang dibawa oleh pasukan klan Mizua. Sebelum pergi, sang ibu memberikan sedikit ilmu berpedang milik klan Mizua yang sangatlah mematikan, yang bernama jurus pedang pemecah salju, karena sang ibu yakin kelak Fei bisa menjadi pendekar hebat sama seperti dirinya. Singkat cerita, Fei dan Li Sheng beserta nenek buyut mereka pergi turun gunung untuk menjemput kedua anak dari Jenderal Luo.
Di lain sisi, Xion yang memperhatikan keluarga Ho yang memperlakukan pasukan klan Mizua secara aneh. Ia pun curiga kalau keluarga Ho sedang merencanakan sesuatu. Dan rupanya kecurigaan Xion pun ternyata benar. Pasukan klan Mizua menjadi pingsan setelah memakan makanan yang diberikan oleh pasukan keluarga Ho. Setelah itu pasukan klan Mizua terlihat dibawa ke penjara dalam tanah dan Xion pun mengikuti dari belakang, yang ternyata pemimpin keluarga Ho saat ini telah sakit dan digantikan oleh adiknya yang jahat yang bernama Holian. Dan Holian sangat tak suka hubungan mereka dengan klan Mizua, maka dari itu ia menangkapnya. Sedangkan Fei dan pasukannya yang berada di tengah perjalanan untuk beristirahat di sebuah desa. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh para penduduk desa karena mengira mereka berasal dari keluarga Ho. Dari sinilah kebenaran mulai terungkap. Mereka pada akhirnya tahu kalau keluarga Ho sudah dipimpin oleh Holian yang terkenal sangatlah jahat. Si nenek buyut mengatakan kalau mereka berasal dari klan Mizua, bukan dari keluarga Ho. Tak lama kemudian, pasukan keluarga Ho pun datang ke sana dan terlihat mereka seperti berandalan yang menyiksa para penduduk. Si nenek buyut dan Fei pun menghadapi mereka. Dan di saat para berandalan itu akan menyerang si nenek, Fei dengan cepat menyerang mereka dengan jurus pedang pemecah salju yang sudah diajarkan oleh ibunya sebelumnya, yang membuat para berandalan dari keluarga Ho ini tewas di tempat. Para penduduk akhirnya disuruh untuk pergi ke klan Mizua agar di sana mereka semua bisa aman. Si nenek buyut sangatlah bangga melihat kemajuan bela diri Fei. Li Sheng yang melihat itu pun merasa cemburu sosial karena ia seperti tidak pernah dianggap. Yang padahal jauh di dalam lubuk hatinya ia juga ingin menjadi pendekar yang paling terkuat. Di saat malam hari, Li Sheng pergi meninggalkan pasukannya dan Fei yang melihatnya pun dengan cepat mengejarnya. Namun ternyata Fei salah arah dan terus saja mengejar ke arah yang salah. Alasan Li Sheng melakukan semuanya ini karena ia ingin membuktikan kekuatan miliknya, kalau ia juga sanggup melakukan apapun yang dilakukan oleh Fei. Dan ia pun pergi seorang diri untuk menyelamatkan kedua anak dari Jenderal Luo. Keesokan paginya si nenek buyut pun menyadari kalau kedua cucunya telah menghilang. Dan di saat dalam pencarian, Fei tak sengaja melihat sebuah pasukan dari keluarga Ho yang bersikap aneh. Namun aksinya itu justru ketahuan dan dikejar oleh pasukan keluarga Ho. Ia yang berlari justru terjatuh di dalam sebuah lubang bawah tanah. Dan ternyata di dalam penjara bawah tanah terlihat beberapa orang ditangkap termasuk pasukan klan Mizua. Chen Fei yang berasal dari prajurit klan Mizua merasa kesal dikarenakan yang ia tahu klan Mizua dan keluarga Ho menjalin hubungan yang baik, tapi kenapa mereka justru ditangkap? Yang ternyata Xion saat ini juga ditangkap dan berada di penjara. Namun tingkahnya biasa saja sambil mengukir sebuah mainan kayu di sana. Sedangkan Fei yang sudah sadar menemukan sebuah celah lubang, dan lubang itu pun penghubung ke dalam penjara milik Xion. Mereka berdua pun pada akhirnya bertemu kembali, namun pertemuan mereka selalu dalam bahaya. Saat itu Fei mengatakan jika ia sudah tidak mempermasalahkan ayahnya pergi lagi. Ia pun sadar apa yang dilakukan ayahnya itu demi kebaikan klan Mizua. Dan Xion pun mengatakan kalau klan Mizua sudah dipenjara oleh keluarga Ho, dan Fei pun harus segera menyelamatkannya. Kemudian Xion menggambarkan sebuah peta di atas batu. Peta itu merupakan dana masuk dalam penjara tersebut, sehingga Fei bisa menyelamatkan mereka. Terlihat Fei dengan cepat keluar dari sana dan berniat masuk ke dalam penjara bawah tanah. Dan tiba-tiba ia sudah berada di depan Xion. Tentu saja Xion sangatlah terkejut melihat Fei dengan santainya masuk ke sana. Ia pun membuka borgol itu dengan jepit rambut miliknya. Dan Fei seketika menjadi marah kepadanya karena ia tahu Xion bisa keluar masuk dengan bebas. Xion mengatakan kalau ia beserta penghuni penjara sudah terkena racun dari makanan yang diberikan oleh para penjaga di sana, yang dimana racun tersebut melemahkan aliran chi mereka sehingga mustahil bisa keluar dari penjara. Dan sebelum Fei pergi, Xion pun mengatakan kalau ia ingin bertemu dengannya lagi karena ia akan memberikan sebuah hadiah berupa pedang karena sebelumnya pedang milik Fei telah patah. Ia pun memberikan sebuah mainan pedang dari kayu yang menyerupai pedang milik Fei, dan Fei pun menjadi terkesima melihat kebaikan Xion. Singkatnya, Fei lalu pergi ke dapur tempat pembuatan bahan makanan. Ia pun mencoba mencari obat penawar supaya bisa mengembalikan kekuatan orang-orang yang ditahan di dalam penjara.
Setelah berhasil membuat pria gemuk di sana pingsan, ia pun mencari obat penawar tersebut. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, ia pun kembali menemui Siun. Satu persatu obat penawar itu pun dicek, namun tidak ada satu pun yang benar, dan Siun mengatakan semuanya itu bukanlah obat penawar. Sedangkan saat itu para penjaga merasa ketakutan karena saat ini klan Nori telah menyerang penjara mereka. Melihat kegaduhan itu, Siun dan Fei bergegas keluar untuk mencari obat penawar terlebih dahulu. Mereka pun memasuki sebuah ruangan dan berhasil menemukan obat yang mereka cari. Namun saat itu Siun menemukan alat peledak di lantai. Dan ia pun pada akhirnya sadar kalau Holian akan meledakkan penjara tersebut agar bisa membunuh klan Nori yang datang nantinya. Kemudian mereka mulai menyelamatkan tahanan di penjara dan memberikan obat penawar itu ke mereka. Siun meminta berpisah dan menyuruh Fei untuk segera menyelamatkan klan Mizua, sedangkan ia akan menghentikan para penjaga. Mendengar hal itu, Fei menjadi marah karena ia mau Siun ikut bersamanya dan tidak mau berpisah. Hingga pada akhirnya Siun mendengar perkataannya dan mereka berdua tetap bersama. Di waktu bersamaan, Holian pun menjadi bingung kenapa klan Nori telah menyerang mereka. Sedangkan di dalam penjara ada seorang kakek tua yang juga mereka selamatkan. Siun memberikan obat penawar tersebut kepada kakek tua itu dan membebaskannya. Hingga akhirnya klan Mizua dan kedua anak jenderal berhasil diselamatkan. Mereka pun kabur bersama dari penjara tersebut. Sedangkan Tiansu yang merupakan ketua klan Nori yang telah masuk ke dalam penjara bawah tanah, tak sengaja bertemu dengan seorang banci yang ternyata banci itu merupakan pemilik penjara tersebut. Banci ini tak suka melihat klan Nori masuk ke dalam kawasan miliknya. Alhasil mereka pun saling bertarung satu sama lain dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Di lain sisi, Holian menyalakan api untuk meledakkan bom di penjara itu. Dan salah satu pria dari klan Nori pun melihatnya. Ia pun mencoba memadamkan api tersebut. Namun bukan makin padam, api itu malah makin membesar. Sedangkan Tiansu mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil mengalahkan banci tersebut. Dan pria tadi memberitahukan kepada Tiansu kalau penjara itu sebentar lagi akan meledak. Mendengar hal itu, Tiansu dengan cepat pergi dari sana. Dan penjara itu pun meledak yang menghancurkan segala isi di dalamnya. Dan ternyata yang dicari oleh klan Nori saat ini merupakan kedua anak dari Jenderal Luo yang ternyata membawa sebuah barang yang bernama gelang Haitian yang dicari oleh mereka. Dan Tianjin menyuruh pasukannya untuk mencari kedua anak itu berada. Singkat cerita, mereka semua selamat dari ledakan tersebut dan segera mencari tempat untuk bersembunyi dari klan Nori. Dan mereka yang telah selamat beristirahat di sebuah hutan. Saat itu Fei menemui Suzu dan mereka berbincang satu sama lain. Suzu merasa tak enak karena telah menyusahkan klan Mizua untuk membantunya agar selamat. Fei pun mengatakan itu semua merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai seorang pendekar. Dan Fei pun menanyakan kalung yang digunakan oleh Suzu. Suzu mengatakan itu kalung pemberian dari kedua orang tuanya dan ia harus menjaganya dengan baik. Melihat kalung itu, Fei juga mengambil pedang kayu mainan yang diberikan oleh Siun kemarin. Ia pun menggunakannya sebagai kalung. Siun yang melihat dari kejauhan melihat Fei menggunakan mainan pedang pemberiannya sebagai kalung. Dan Siun pun malah menjadi salah tingkah. Setelah itu Siun kembali menemui Fei yang sedang sendirian. Dari sinilah mereka berdua semakin lama semakin akrab satu sama lain. Dan Fei pun menanyakan kembali mengenai identitasnya. Namun Siun lagi-lagi tidak mau memberitahukan identitas aslinya. Keesokan harinya mereka pun akan berangkat melanjutkan perjalanan. Namun kakek tua itu izin pamit dengan memberikan sebuah gulungan kepada Fei. Dan Fei tidak mengetahui kegunaan gulungan tersebut. Sedangkan klan Mizua akan melanjutkan perjalanan. Namun saat ini Siun pun tidak tahu harus kemana. Karena setelah ia memberikan plakat perdamaian kepada Zoitang, ia sudah tidak memiliki tujuan lagi. Dan Chen Fei pun mengajaknya untuk pergi ke klan Mizua dan ikut bersama mereka. Tentu saja Siun merasa sangatlah senang karena masih bisa ikut bersama mereka. Dan Fei juga tidak keberatan mengajak Siun untuk bersamanya. Singkat cerita, mereka memasuki sebuah kota yang bernama Kota Warong, yang dimana Chen Fei mengenal orang yang memiliki penginapan di sana dan mereka akan beristirahat sejenak di kota tersebut.
Sedangkan kabar mengenai Lee Seng dan Fei telah menghilang telah diketahui oleh Jinrong. Ia pun menjadi sangatlah marah melihat tingkah mereka berdua. Ia pun mengutus beberapa pasukannya untuk mencari Fei dan Lee Seng. Yang ternyata Lee Seng telah kembali dan dia dimarahi oleh nenek buyutnya. Karena tindakannya itu Fei saat ini telah menghilang tanpa jejak. Karena sebelumnya Fei berusaha untuk mencari dirinya. Dan pada akhirnya mereka semua telah sampai di sebuah penginapan milik sahabat Chen Fei dan mereka akan menginap di sana. Akan tetapi belum sempat mereka beristirahat, seseorang pria hidung belang melakukan tindakan pelecehan kepada Suzu. Fei menjadi marah melihatnya dan mengajar pria tersebut tanpa ampun. Xion yang melihatnya pun mencoba meredakan amarah Fei dan melerai perkelahian tersebut. Namun bukannya Xion meredakan situasi, ia justru membuat pria itu hingga terjungkal ke bawah tangga. Dan ia pun meminta kepada Fei untuk menemui dirinya di tempat penjualan arak di kota, yang pada akhirnya Xion pun dikejar oleh anak buah pria tadi. Dan ternyata tak jauh dari tempat penginapan mereka, klan Nori juga berada di kota tersebut. Tiansu, ketua klan Nori, saat ini akan mencari keberadaan seorang pangeran yang berada di kota Huarong. Lalu ia mendapatkan kabar kalau asistennya yang sangat tak menyukai dirinya itu juga datang ke kota itu, yang mana Tianjin selalu berusaha untuk melengsarkan Tiansu dari jabatan pemimpin klan Nori. Kemudian Tianjin menemuinya dan di sini perang dingin terjadi di antara mereka berdua. Namun mereka selalu tersenyum satu sama lain dan menyembunyikan pertikaian mereka. Sebelum Tianjin pergi, Tiansu mengatakan kepadanya kalau Tianjin harus tahu batasan di antara mereka, yang secara tak langsung Tianjin harus hormat kepadanya yang sebagai pemimpin klan Nori. Kini mereka berdua menjalankan tugas masing-masing. Tianjin menyuruh pasukannya untuk mencari keberadaan kedua anak jenderal, yang ia tahu kedua anak itu membawa sebuah gelang yang bernama gelang Haitian. Sedangkan Tiansu menyuruh pasukannya untuk mencari seseorang yang merupakan pangeran yang sedang bersembunyi di kota tersebut, dan ia mau pangeran itu segera ditangkap. Di sisi lain, Fei menemui Xion yang sedang membeli beberapa arak. Namun ia merasa heran karena Xion membeli arak tanpa menggunakan uang. Xion yang beralasan kalau ia membeli arak dan membayarnya dengan sebuah lagu karena Xion ini sangatlah jago nyanyi. Hal tersebut membuat Fei tersenyum. Xion merasa kaget karena Fei meminum arak tersebut dengan sangatlah cepat. Dan lagi-lagi Fei menanyakan identitasnya Xion yang sebenarnya. Namun Xion malah mengalihkan topik pembicaraan mereka. Fei yang kebanyakan minum pada akhirnya mabuk dan tertidur di bahunya. Dan Fei lalu dibawa ke penginapan. Di saat Xion akan memegang pedang kayu yang ia berikan, sesaat ia tak jadi memegangnya, ia pun tersenyum dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Xion mendatangi toko pembuatan pedang dan ia ingin membeli pedang khusus untuk perempuan yang akan ia berikan kepada Fei nantinya. Di lain sisi, Suzu tiba-tiba merasakan sakit di perutnya dan meminta bantuan Fei untuk membawakan dia ke rumah tabib. Di saat mereka akan pergi, mereka ditahan oleh Chen Fei yang menyuruh mereka untuk segera kembali sebelum larut malam. Setibanya Fei di rumah tabib, ia tersengaja melihat burung elang di langit dan Xion pun juga melihatnya. Kini mereka menyadari kalau burung itu dimiliki oleh Tianji dari klan Nori dan tiba-tiba para penduduk desa berlari ketakutan karena klan Nori telah datang ke desa mereka. Kemudian Xion membayar pedagang pedang tersebut dan membawa pedang itu pergi dari sana. Yang ternyata saat ini penginapan yang ditempati oleh mereka telah hangus terbakar. Seluruh orang yang berada di sana tewas terbakar dan itu merupakan ulah Tianjin. Tak lama kemudian hakim daerah datang ke sana dan mengecek situasi kenapa bisa terjadi kebakaran. Dan di saat hakim daerah menemui Tianjin, ia justru balik ketakutan. Ia pun hanya tunduk hormat kepadanya. Tianjin meminta hakim daerah untuk meminjamkan tentaranya karena ia ingin mengecek mayat yang berada di penginapan di sana. Tak lama kemudian Tiansu datang ke sana. Ia sangat meminta maaf atas nama Tianjin karena telah melakukan tindakan yang ceroboh yang telah membuat kebakaran penginapan di sana. Dan hakim daerah hanya bisa memaafkan kejadian hal itu.
Saat itu para korban satu persatu mulai dikeluarkan dan mereka melihat Chen Fei beserta adik dari Suju telah tewas di sana. Suzu akhirnya tak sanggup menahan air mata melihat adiknya telah tewas. Begitu juga dengan Fei yang bersedih melihat teman-temannya telah tewas. Dan Tianjin mengetahui kalau ada 2 orang wanita yang selamat dari kebakaran itu. Dan orang yang dimaksud merupakan Fei dan Suzu anak dari Jenderal Luo. Kemudian Tianjin menyuruh pasukannya untuk memperluas area pencarian dan harus menemukan keberadaan salah satu anak Jenderal Luo. Hingga pada akhirnya gerbang kota juga ditutup supaya tidak ada orang yang bisa keluar dari sana. Dan dikarenakan keberadaan mereka sedang dicari, Fei menyuruh Suju untuk sembunyi di sana. Hingga keberadaan mereka hampir saja ketahuan. Fei dengan sigap membunuh penjahat tersebut dan mengambil bajunya untuk menyamar menjadi pasukan klan Nori. Dan lagi-lagi Tiansu menjadi murka dengan Tianjin yang bertindak seenaknya tanpa perintah dirinya. Tiansu akhirnya membiarkan apa yang akan dilakukan oleh Tianjin dan saat ini ia pun tak memperdulikannya. Karena yang terpenting saat ini ia sedang mencari keberadaan seorang pangeran yang sedang bersembunyi di kota tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.